Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua sahabat Ribat Nuraniyah Hashimiyah? Apa kabar, sehat selalu? Kali ini kita kembali lagi pada episode asik Al-Kisah Para Salik dengan tema menelusuri silsilah, menjemput rasa menuju jalannya. Alhamdulillah pada saat ini kita sedang berada di kumpulan Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Ini merupakan masjid atau surau yang disebut dengan Surau Batu yang didirikan oleh Syekh Maulana Ibrahim Al-Khalidi, kumpulan seorang ulama besar Minangkabau. Ini yang kemudian merupakan tujuan ziarah kita Ribat Nuraniyah bersama Abu Ar-Razi Hashim. Kemudian mungkin sekilas teman-teman ya, sebelum kita nanti akan tanya-tanya lebih lanjut kepada Abu Ar-Razi Hashim. Syekh Maulana Ibrahim Al-Khalidi kumpulan ini merupakan seorang ulama besar Minangkabau, guru besar Thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Beliaulah yang kemudian menyebarkan thariqah di sekitar daerah Pasaman sampai ke Sumatera Barat, bahkan sampai ke Jawa, Kalimantan, bahkan Malaysia dan daerah-daerah tetangga lain, negara-negara tetangga lainnya. Beliau sangat banyak berkontribusi terhadap pendidikan, khususnya pendidikan keislaman dan tentang ilmu-ilmu hakikat rohani. Sehingga dulu ceritanya beliau ini sudah membangun surau ini sejak lama, sejak di era Belanda. Beliau ini lahir sekitar awal-awal abad ke-18. Nah, beliau ini merupakan sahabat daripada Tuanku Imam Bonjol. Teman-teman sahabat tahu siapa Tuanku Imam Bonjol? Tuanku Imam Bonjol adalah pahlawan Indonesia. Ternyata Pak Imam Bonjol itu kampungnya juga di sini. Satu kecamatan dengan beliau, Kecamatan Bonjol. Nah, beliau ini dulu ikut berjuang bareng bersama Tuanku Imam Bonjol bersama pasukan Padri melawan penjajah Belanda. Dan beliau ini dulu ditugaskan untuk menanam ranjau oleh Imam Bonjol tersebut. Mereka sangat dekat, sangat bersahabat, dan dua-duanya ternyata Imam Bonjol dan Syekh Maulana Ibrahim Al-Khalidi kumpulan ini seorang sufi ahli thariqah. Imam Bonjol menganut thariqah Syattariyah, sedangkan beliau menganut thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Nah, kemudian di dalam sudah ada abuya, kemudian keturunan duriyah Masjid Surau ini. Satu lagi teman-teman perlu kita informasikan, di sini itu ada satu pesantren juga namanya Madrasah Tarbiyah Islamiyah Kota Tua Kumpulan. Sekarang sudah berganti nama menjadi Madrasah Tarbiyah Islamiyah Syekh Ibrahim Kumpulan. Ini merupakan pesantren, kalau di Minang itu pesantren itu istilahkan dengan MTI, Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Itu tepatnya ada di belakang, yang didirikan oleh keluarga beliau juga. Nah, saya kebetulan dulu juga sekolah di sini. Sehingga kita kalau sholat berjamaah itu kita ke sini dulu. Itu teman-teman sekilas, ini kita tanya lebih lanjut tentang Abuya, bagaimana biografi, penjelasan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suatu nikmat yang luar biasa. Kami pada saat ini sedang duduk bersama Abuya, guru kita Abuya Ar-Razi Hashim, Maulana Ahmad Asyadili An-Naqsyabandi. Kemudian di samping kiri saya ada Buya Anifal Ardi, selaku pimpinan Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Kota Tua Kumpulan yang tempatnya bersebelahan dengan masjid ini. Beliau saat ini juga pewaris atau pelanjut daripada Syekh Maulana Ibrahim Al-Khalidi Kumpulan. Dan terkhusus teristimewa ada di sini guru kita. Beliau adalah Tuanku Abu Bakar Sayyidina Ibrahim, merupakan yang diberikan mandat amanah untuk menjalankan titah Syekh Ibrahim Al-Khalidi Kumpulan di masjid ini saat ini. Alhamdulillah beliau sudah berumur cukup 84 tahun. Alhamdulillah. Tapi beliau masih kuat, masih semangat dalam menjalankan tugas daripada ayahanda kakek beliau yang sudah diamanahkan oleh Syekh Maulana Ibrahim Al-Khalidi Kumpulan dulunya. Kemudian ada juga khalifah beliau, kemudian ada para asatidz di sini semuanya, ada seluruh ada unsur dari Polri dan segala macam lainnya. Alhamdulillah kita sangat bersyukur kembali. Sebelum itu mungkin kami sedikit prolog sebelum nanti kita tanyakan langsung kepada Abuya Ar-Razi Hashim Maulana Ahmad Asyadili An-Naqsyabandi bagaimana sosok ya. Kemudian nanti kita tanya dulu lebih dulu kepada Abuya Anifal Ardi bagaimana sosok Syekh yang makamnya ada, makbarahnya ada di belakang kita. Sebelum itu kita ingin menegaskan bahwa kawan-kawan sahabat Ribat Nuraniyah dimanapun berada,
Islam masuk ke Minangkabau itu mayoritas ulama bersepakat bahwa disampaikan oleh para ulama-ulama sufi, sehingga Nusantara ini tak lepas dari pengaruh para sufi, khususnya di Minangkabau. Sehingga ada nama ulama besar di Minangkabau namanya Syekh Burhanuddin Ulakan, kemudian Syekh Tuanku Nantuo, ada kemudian Syekh Tuanku Bandaharu, ada Tuanku Imam Bonjol, ada di sini Syekh Maulana Ibrahim Al-Khalidi Kumpulan. Syekh Maulana Ibrahim Al-Khalidi Kumpulan seorang sufi ahli thariqah dalam thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah yang sangat berjasa dalam menyebarkan thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Beliau ini sezaman dengan Tuanku Imam Bonjol. Setelah kami mendapat informasi, beliau ini merupakan kawan dekat dari Tuanku Imam Bonjol yang juga sama-sama ikut berperang dalam perang Padri melawan penjajah kolonial Belanda. Alhamdulillah, kita sampai saat ini berkesimpulan, berkeyakinan bahwa Tuanku Imam Bonjol juga berthariqah sebagaimana kawannya Syekh Maulana Ibrahim Al-Khalidi Kumpulan juga berthariqah. Tuanku Imam Bonjol thariqahnya Syattariyah, sedangkan beliau thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Itu sekedar prolog. Untuk lebih lanjutnya mungkin kita tanyakan bagaimana seputar sosok tentang Syekh Maulana Ibrahim Al-Khalidi Kumpulan ini kepada keturunan beliau. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Abuya Anif Al-Ardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salam dan salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang kita hormati, Buya Dr. Abdul Wahid, yang kita hormati Buya Abu Bakar Wakil Sayyidina Ibrahim selaku penerus dari Maulana Syekh Ibrahim Al-Khalidi Kumpulan. Jadi Bapak Ibu, Maulana Syekh Ibrahim Al-Khalidi Kumpulan ini wafat pada tahun 1914 Masehi bertepatan dengan 1332 Hijriah. Beliau berpulang ke rahmatullah digantikan oleh Syekh Abdul Jabbar yang merupakan keponakan kandung beliau. Setelah itu digantikan oleh guru Tuanku Ibrahim, cucu beliau, digantikan oleh Sulaiman Tuanku Sayyidina Ibrahim, cicit beliau, digantikan oleh Haji Nasrul Tuanku Syekh Ibrahim, juga cicit beliau, dan hari ini dilanjutkan oleh Buya Haji Abu Bakar Tuanku Sayyidina Ibrahim, juga merupakan cicit dari Syekh Ibrahim Kumpulan. Jadi Syekh Ibrahim Kumpulan ini juga dikenal dengan Inyak Balinduang, juga dikenal dengan Inyak Surabatu, juga dikenal dengan Inyak Gadang. Jadi ini merupakan nama atau gelar yang diberikan atau sebutan yang diberikan kepada Syekh Ibrahim Kumpulan. Dan beliau lahir pada tahun 1764. Jadi umur beliau cukup panjang. Dalam catatan yang ditinggalkan oleh penerus beliau itu 1764 sampai 1914 beliau berumur lebih kurang 150 tahun. 150 tahun. Ketika berpulang itu beliau menderita sakit lebih kurang 2 pekan. Dan beliau berpulang ke rahmatullah di rumah gadang yang beliau bangun dan dimakamkan di sebelah barat masjid kita ini, masjid atau lebih dikenal oleh masyarakat setempat Surau Batu. Jadi Bapak Ibu yang berhadir, Inyak Balinduang ini di masa kecil itu sudah menampakkan kegigihan beliau dalam mempelajari ilmu agama. Sehingga di waktu remaja itu beliau sudah meninggalkan kampung halaman ke Cangkiang, Agam, untuk mendalami agama Islam. Ketika beliau belajar di sana, beliau mendapat kabar bahwa Maulana Syekh Muhammad Sa'ad Padang Hubus
Kalau dalam ijazah tarekat itu dikenal dengan Maulana Syekh Muhammad Sa'ad Alahan Panjang. Di Alahan Panjang yang dimaksud dalam ijazah itu adalah Padang Bubus. Jadi beliau mendapat kabar Inyak Padang Bubus pulang dari Makkah, maka beliau pun pulang dari Agam dan Cangkeng ke Kumpulan, lalu belajar ke menuntut tarekat Naqsabandiyah kepada Inyak Padang Bubus. Setelah selesai belajar ke Inyak Padang Bubui, maka Inyak Padang Bubui merekomendasikan agar Syekh Ibrahim Kumpulan mendalami ke Jabal Abi Qubais, persulukan Jabal Abi Qubais di Makkatul Mukarramah. Jadi dalam catatan yang ada, yang ditinggalkan itu, tadi kami bincang-bincang dengan Buya Ar-Razi, karena ini banyak ditemukan berbagai versi. Di versi yang ada pada kita itu di Makkah itu Syekh Ibrahim Kumpulan belajar ke Maulana Syekh Abdullah Afandi. Jadi itulah yang ada catatan di kita yang kita pakai sampai hari ini. Tadi kita bincang-bincang kecil ya, ada sedikit perbedaan silsilah dari berbagai sumber dan ini perlu kita cari mau informasi lebih lanjut ya, karena kemarin itu juga ada seorang mahasiswa UIN Jakarta yang menulis disertasinya berkaitan dengan sanad ini, dan beliau menyimpulkan yang diteliti itu ya sama dengan catatan yang ada pada kita hari ini. Jadi artinya Bapak Ibu, masalah silsilah ini memang ada berbagai versi. Yang jelas Syekh Ibrahim Kumpulan adalah pengamal dan penyebar tarekat Naqsabandiyah. Setelah itu Bapak Ibu yang berhadir, para buya yang kami muliakan, Syekh Ibrahim Kumpulan dalam menyebarkan tarekat Naqsabandiyah ini juga memakai metode yang diajarkan oleh Inyak Padang Bubui. Setelah belajar kepada beliau, maka beliau pun juga merekomendasikan murid-muridnya untuk belajar ke Jabal Abi Qubais, Makkatul Mukarramah. Jadi Bapak Ibu yang berhadir, di antara Syekh yang memiliki sanad yang bersambung ke Syekh Ibrahim Kumpulan itu ada beberapa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Pertama ada Syekh Muhammad Daud Durian Gunjur Malampah. Setelah itu ada Syekh Muhammad Basir Lubuk Landur Pasaman Barat. Ada Syekh Muhammad Yunus Buya Sasa juga Pasaman Barat. Ada Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman ini di Durian Tibarau Kinali, tapi tidak langsung ke Syekh Ibrahim Kumpulan. Beliau ini melalui Syekh Muhammad Daud Durian Gunjur. Setelah itu juga ada Syekh Muhammad Nur di Mangkumang Data Tua Koto. Saat ini juga masuk wilayah Pasaman, Kabupaten Pasaman, dan ini juga bersambung ke Kumpulan melalui jalur Syekh Muhammad Daud Durian Gunjur. Setelah itu ada Syekh Muhammad Said Bonjol. Syekh Muhammad Said Bonjol ini adalah ulama Kerti yang makam beliau itu ada di seberang kantor Polsek Bonjol. Setelah itu ada Syekh Abdurrahman di Kuran-Kuran. Ayah Syekh Abdurrahman ini juga berguru kepada Syekh Ibrahim Kumpulan, ada Syekh Husin namanya. Nah, dalam salah satu ijazah yang kita temukan itu memang dalam ijazah Syekh Abdurrahman Quran ini, Syekh Ibrahim Kumpulan ini tertulis berada di bawah Syekh Abdullah Afandi.
sama dengan catatan yang ditinggalkan oleh penerus-penerus di kumpulan. Setelah itu kita ke utara ada Syekh Rawani. Syekh Rawani ini di daerah Sulangaling. Ada juga di sana Syekh Samporno juga di Sulangaling. Tambah lagi anak Syekh Rawani itu ada Syekh Sihabuddin ada di Sayur Matinggi. Setelah itu ada Syekh Batu Gajah. Syekh Batu Gajah itu juga masih di wilayah Sumatera Utara. Kalau tak salah wilayahnya masuk Kabupaten Padang Lawas saat ini. Setelah itu lanjut kita ke arah Payakumbuh. Di arah Payakumbuh itu ada Syekh Muhammad Saleh Padang Kandis. Setelah itu ada Syekh Mudo Abdul Qadim Balubus. Tambah kita ke Riau itu yang bersambung langsung ke kumpulan itu ada Syekh Ismail Surogading. Di Tanah Datar itu catatan terakhir yang kita temukan ada Syekh Haji Jabang. Jadi Bapak Ibu, kita di kumpulan saat ini sedang mendata ulang surau-surau atau syekh yang memiliki sanad keilmuan tarekat Naksabandiahnya yang bersambung ke Syekh Ibrahim Kumpulan. Jadi kegiatan ini sudah kita lakukan lebih kurang 2 tahun. Karena tidak full dalam tahun itu jalan mendata, jadi kita hanya pada waktu-waktu libur jika ada kesempatan, maka sampai hari ini kita masih melakukan pendataan itu, pendataan baik yang langsung ke kumpulan maupun melalui jalur syekh-syekh yang berada di yang sanadnya di bawah Syekh Ibrahim Kumpulan. Jadi Bapak Ibu, Syekh Ibrahim Kumpulan berpulang ke Rahmatullah itu 21 Zulkaidah 1332 Hijriah. Jadi kita di kumpulan sampai hari ini selalu melakukan haul atas berpulangnya beliau. Dan ini menurut informasi yang kita terima, mulai diadakan setahun beliau wafat. Jadi 1332 beliau wafat, 1333 Hijriah itu haul sudah mulai dilaksanakan. Hingga hari ini masih dilaksanakan setiap tahunnya. Dan informasi yang kita peroleh, haul ini pernah tidak diadakan 1 kali, yaitu ketika peristiwa PRRI bergejolak di Sumatera Barat. Dan terakhir tahun kemarin itu kita sudah mengadakan haul yang ke-112. Jadi Bapak Ibu, haul ini insyaallah akan tetap dilanjutkan setiap tahun. Kita lakukan setiap hari Ahad yang berdekatan dengan 21 Zulkaidah. Jadi 21 Zulkaidah kita laksanakan kegiatannya pada hari Ahad yang berdekatan dengan itu. Kalau Ahadnya yang dekat sebelum 21 Zulkaidah maka kita lakukan pada hari itu. Tapi kalau Ahad yang terdekat lewat dari 21 Zulkaidah kita lakukan pada hari itu. Jadi Bapak Ibu yang berhadir, jadi Bapak Ibu, itu sekilas tentang Maulana Syekh Ibrahim Al-Khalidi Kumpulan, atau yang kita kenal juga dengan Dinyak Balinduang. Jadi Bapak Ibu, informasi-informasi tentang Syekh Ibrahim Kumpulan ini banyak bertebaran di internet. Maka yang perlu kita lakukan adalah seleksi informasi yang disebarkan di internet itu. Karena seperti yang kita bincangkan dengan Buya tadi, di internet itu juga banyak versi-versinya, baik mengenai namanya, mengenai tahun lahirnya, dan lain sebagainya. Dan jelas Bapak Ibu, di kumpulan Alhamdulillah pada hingga hari ini penyebaran tarekat Naksabandiah itu masih berlanjut, masih diteruskan oleh penerus-penerus beliau. Kita sebagai pengamal tarekat Naksabandiah sangat bersyukur ini masih bertahan. Karena juga ada beberapa surau turunan dari kumpulan yang tidak bisa dilanjutkan karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, dan kita di surau
di surau kumpulan ini alhamdulillah masih bisa berlanjut, dan penerus-penerus yang muda-muda ini seperti Buya, seperti Ustadz Daya dan kawan-kawan lain sebagainya, ini merupakan suatu hal yang mulia untuk kita lanjutkan. Terakhir Bapak Ibu, kita sekarang berada di Surau Batu. Di Surau Batu ini adalah surau terakhir yang dibangun oleh Syekh Ibrahim Kumpulan. Jadi pusat persulukan kita bukan di Surau Batu tapi di Surau Tinggi. Di Surau Tinggi itu adalah pusat tarekat Naqsabandiyah. Jadi mursyid kita Buya Haji Abu Bakar membaiat jamaah untuk bertarekat di sana, suluk di sana, dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tarekat Naqsabandiyah kita pusatkan di Surau Tinggi. Surau Tinggi ini Bapak Ibu, kita dalam catatan yang kita dapatkan didirikan tahun 1810 Masehi. Sebelum di Surau Tinggi, Syekh Ibrahim Kumpulan memusatkan penyebaran tarekat Naqsabandiyah di Sawalaweh, di Surau Kacia. Di Surau Kacia ini sesuai dengan ukurannya yang kecil, tapi pada hari ini Surau Kacia itu tidak dapat lagi kita temukan karena sudah seiring berjalan waktu sudah habis, sudah jadi pemukiman masyarakat, dan sebagai pengganti adalah Surau Tinggi. Surau Tinggi atau yang kita kenal juga dengan Surau Suluk Maulana Syekh Ibrahim Al-Khalidi Kumpulan. Jadi Bapak Ibu, itu mungkin sekilas tentang Inyak Balinduang. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah kita dengarkan tadi paparan dari Buya Anifal Ardi tentang Syekh Maulana Ibrahim Al-Khalidi Kumpulan. Mungkin untuk selanjutnya kita coba dengarkan, kita minta kita mohon kepada Abuya Ar-Razi Hashim untuk menjelaskan lebih lanjut tentang beliau. Terlebih beliau ini sahibul wilayah, sahibul maqam. Artinya banyak, sudah ratusan bahkan ribuan murid yang sudah beliau telurkan ke berbagai daerah Nusantara, bahkan ke berbagai negara di Asia Tenggara khusus ini. Mungkin kita ingin dengar mudah-mudahan Abu yang memberikan petuah beliau, mungkin ada hal yang perlu kita dengar Bu ya. Ini menjadi motivasi juga bagi kami, dan dalam perjalanan ini alhamdulillah semangat kawan-kawan sahabat Ribat Nuraniyah luar biasa. Baik, kita dengarkan langsung dari Abuya Ar-Razi Hashim kepada beliau waktu dan tempat. Izin Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil fattah, walhamdulillahil wahhab, walhamdulillahilladzi wahhabana mawahiba nuraniyah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wal baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati, cintai Abuya Syekh Haji Abu Bakar, ternyata semuanya dikasih nisbat Syekh Ibrahim, betul ya, di belakangnya. Buya Ardi, sahih panggilannya Buya Anifal Ardi ya. Dan ternyata beliau juga sangat senang memperhatikan sejarah, dan itu saya senang sekali. Artinya zuriat-zuriat Syekh Ibrahim tidak hanya duduk diam mendengarkan hasil penelitian orang. Baik Bapak Ibu, di sini saya tidak mau menjelaskan hasil penelitian saya karena itu pasti banyak perdebatan. Cuma saya ingin menyampaikan satu hal saja, bahwa kami terhubung kepada beliau Maulana Syekh Ibrahim atau Syekh Abdul Wahab bin Fahad Kumpulan melalui beberapa jalur ya. Yang paling kuat jalur Bulbul ya, Syekh Abdul Qadim dan gurunya Syekh Muhammad Saleh. Mereka
Syekh Muhammad Saleh lebih utama langsung bersuluk di sini, dan kami juga melalui itu. Lalu terhubung di jalur kedua, itu terhubung yang pertama melalui jalur Padangkandi dan Belubut ya. Yang kedua terhubung melalui jalur kakek gurunya Syekh Ibrahim. Jadi seperti yang dikisahkan tadi oleh Buya Anfal Ardi, bahwa waktu paman dari ibunya pulang dari Mekah, yaitu Syekh Muhammad Sa'ad atau Muhammad Said Alhan Panjang atau Padang Bubuy, pulang, maka beliau berguru kepada Syekh Muhammad Sa'ad lebih dahulu, dapat ijazah, dan itu tertulis di sebagian zawiyah ya, surau. Seingat saya jalur Syekh Daud ya, yang ada di Kedan ya, yang ada di Sumatera Utara, seingat saya itu. Dan ada juga yang datang ke Payakumbuh waktu itu menyebutkan sanadnya ke Syekh Ibrahim Kumpulan, dan situ disebutkan Syekh Ibrahim mengambil dari Syekh Muhammad Said. Syekh Muhammad Said itu kawan dari Syekh Muhammad Tahir Barula, mereka lama di Mekah. Syekh Muhammad Sa'ad tadi yang pulang itu waktu di Mekah ngajinya tahun 50-an, bahkan dari tahun 40-an ya, 1840-an beliau ngaji kepada Syekh Ismail bin Abdullah Simabuah. Beliaulah yang jadi mursyid Naqsyabandiyah orang-orang kita di sana. Jadi terhubung di Syekh Muhammad Sa'ad dari guru beliau Syekh Ismail ya. Syekh Ismail ini berguru langsung kepada Maulana Khalid, tapi kemudian beliau dan kawannya Sulaiman Qorimi dalam wasiat yang kami baca diperintahkan belajar kepada Syekh Abdullah Afandi yang merupakan khalifah yang dipindah-pindah bertugas, ada yang juga kadang-kadang di Al-Quds, kadang di Arzinjani, dan terakhir di Mekah. Itu di dalam teks yang kita temukan. Tapi terlepas dari itu, yang pasti dari beliau adalah beliau thariqatnya Naqsyabandiyah. Jadi mengenai silsilah itu masuk urusan tangan manusia, bisa jadi salah, bisa jadi benar. Nah, semoga hal itu tidak merusak pertemanan, persaudaraan antara surau ya, karena itu hanya hasil penelitian, dan penelitian mesti siap dibantah dengan penelitian. Ya, kami pun siap dibantah dengan penelitian. Cuma surau ini bukan untuk berbantah-bantahan. Surau ini kita untuk menjalin persaudaraan, dan alhamdulillah ini Buya, anak-anak rohani beliau banyak dari mana-mana ini, dari Jawa, dari seberang Malaysia ya, Semenanjung, ada yang dari Brunei, dari Jakarta, dari Palembang ya. Alhamdulillah, semoga Allah memberkahi beliau-beliau yang datang yang sudah lelah ya. Dan semoga beliau-beliau yang di sini, yang berkhidmat di sini, Allah berkahi zahir dan batinnya ya. Jadi nanti jangan sampai kita diadu-adu cuma karena penemuan ilmiah orang di kampus. Jadi kampus kan ada urusan tesis dan disertasi. Ya, itu urusan akal. Kalau di surau kita urusan zauq. Ya. Bolehlah dia bersambung sanadnya secara kertas, tapi apakah bersambung sanadnya secara rohani? Malam yazub, lam ya'rif, yang tidak merasakan nikmatnya zikir seperti ini enggak bersambung walaupun ijazahnya 10. Nah, jadi ada ungkapan dalam kaidah fiqhiyah, al-khuruj minal khilaf mustahab, keluar dari konflik perdebatan yang tidak menghasilkan hal yang positif itu mustahab, dianjurkan. Semoga ke depan persaudaraan ini berlanjut. Kami sengaja datang lebih awal, tidak di bulan Sya'ban, supaya tidak zahmah ya. Lialla takuna fiha zahmah ya. Supaya nggak ramai, nggak terlalu macet. Ini pun sudah penuh kan, surau batu beliau ya. Karena tempatnya tidak muat, nggak muat ya biaya, nggak muat. Mungkin kita ziarah dari sini, nanti teman-teman silakan melihat setelah ziarah ya. Melihat sebentar saja lalu kita turun, karena masih ada 2 silsilah lagi di Payakumbuh yang belum kita ziarahi, mulai langsung beliau. Padangkandi Syekh Muhammad Saleh, Belumbu Syekh Abdul Qadir. Jadi kami dahulukan yang tua ya. Harusnya kan Payakumbuh dulu kan.
Tapi karena tua dulu, baru yang muda. Kalau kemarin kami dari yang muda. Kemarin dari jalur Barula, kawannya Syekh Muhammad Sa'ad, yaitu Syekh Muhammad Tahir. Kami dari bawah sampai ke Syekh Muhammad Tahir, sahibnya kawan beliau. Sekarang dari atas. Jadi kami kirim ada 2 mobil ke Padang Bubui. Ada di situ Dr. Buya Aldomi dan beberapa kawan, khalifah tarekat juga. Nah, disinilah sisanya. Ya. Sisanya ternyata lebih banyak. Mohon izin kami mungkin ziarah dari sini Buya. Kalau Buya berkenan, Buya pimpin zikir. Mbak kira-kira? Mbak kira-kira? Lah Buya, pimpin untuk ziarah ke beliau. Barangkali itu sahabat-sahabat untuk Allah. Semoga ziarah ini dicatat Allah sebagai tanda cinta umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita ada berbeda faham, berbeda silsilah, berbeda cara, itu tidak penting. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita bersaudara lahir batin.